Yaitu dari segi media sosial, ya dari segi etika kemasyarakatan, yang saya lihat dari sisi medsos, memang ada terjadi penyimpangan-penyimpangan prinsip etika beragama penyelenggaraan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia saat ini. Namun, peredaran di medsos tadi, apakah memang disengaja, memang diedarkan oleh si pimpinan Zaitun atau ada pihak lain? Nah, kalau itu disengaja diterima oleh Zaitun, dikenakan, bisa dikenakan undang-undang ITE tadi. Apa kerugian yang terjadi? Adakah dengan tindakan Zaitun tadi mempengaruhi masyarakat menjadi berubah pandangan terhadap khususnya Islam, beragama Islam dalam soal ibadah? Kalau sepanjang itu tidak pernah ada mempengaruhi, tidak bisa merubah atau tidak menjadikan doktrin perubahan jadi bahasa baru, ya nggak usah dimasalahkan. Nah, tinggal kita menyimak kepada para market medsos, khususnya umat Islam, tinggal yang mana kita pilih, aturan agama yang mana kita keluar. Ya, kalau itu menyimpang dari ketentuan beragama umat Islam, ya harus kita jauhi. Jadi tinggal kita lakukan adalah tindakan yang namanya hukum sosial, ya. Yang lain nggak mau ikut campur. Nah, itu konsep ada masyarakat. Nah, dari sisi agama kita udah jelas nyata yang panutan kita adalah Majelis Ulama. Tindakan dari Majelis Ulama, satu, ada fatwa yang belum tahu, kita tunggu dia keluar. Yang kedua, ada yang tindakan Majelis Ulama sejak tahun 2002 melakukan teguran hukum penelitian terhadap Al Zaitun. Nah, sebagai umat Islam patuhi fatwa Majelis Ulama tadi. Kenapa persoalan Zaitun itu menjadi persoalan besar? Nah, ini kaitan dengan persoalan politik. Karena ini tahun politik, ada 3 kekuatan politik Indonesia seperti saya pernah ngomong lalu. Kekuatan Islam, tentara, dan nasionalis. Dan Zaitun digunakan dalam mendoktrin kekuatan Islam dan kekuatan tentara. Itu jelas. Yang rame ini sekarang jadi gaduh, ya Islam, agama Islamnya. Kedua yang dikotak-atik adalah semua pejabat-pejabat era Soeharto dan juga para tentara, para pimpinan, mantan pimpinan tentara. Nah, bahwa pertarungan politik tadi, Zaitun itu dijadikan sebagai alat untuk pertarungan politik, menjatuhkan kelompok-kelompok kekuatan politik yang politik Islam dan politik tentara. Nah, apa yang harus kita ambil dari sikap tadi, terutama untuk umat Islam? Umat Islam nggak usah terpengaruh. Perbuatan Zaitun itu adalah perbuatan personal pribadi Zaitun yang harus dipertanggungjawabannya. Si bekerja, kita nggak usah gaduh, dan ini akan merugikan buat umat Islam. Zaitun sebagai lembaga pendidikan, seperti yang saya sih keterangan MUI yang kemarin ada di LC, keterangan dari Kementerian Agama, pelaksanaan pendidikan di Zaitun dan juga orang-orang yang sekolah Zaitun, pendidikan yang dilakukan di Zaitun tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh Dinas Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk mengarah dia sebagai pelanggaran pendidikan, untuk menyetop pendidikannya, belum bisa dilakukan. Karena tidak ada pelanggaran terhadap dunia pendidikan yang dilakukan oleh Zaitun. Nah, kita harus menerima posisi itu. Nah, tinggal yang sekarang kita perlukan adalah kontrol Dinas Pendidikan Agama yang tadi. Karena kan di dunia pendidikan masa ada penilik, pengawasan, ada peran negara untuk mengawasi, harus dipertajam pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di Zaitun itu sendiri. Baik dari sisi gurunya maupun sisi materinya, materi mahasiswanya, juga sisi pelaksanaan pondok pesantren itu sendiri. Dalam dilihat dari sisi keuangannya yang sekarang gembar-gembor triliunan tadi, itu bagaimana dalam penyelenggaraan keuangan negara kan diskresi dari pemerintah pusat. Sejauh mana keuangan yang dilakukan Zaitun tidak melanggar ketentuan diskresi dilakukan Kementerian Keuangan, Perhutanan Keuangan, OJK kan bisa lihat, ya nggak bisa juga peredaran uang Zaitun itu dijadikan sebagai satu perbuatan pelanggaran hukum.
tinggal kita lihat sekarang kita fokus kepada bagaimana apakah sistem keuangan, perekrutan, pendanaan, pembiayaan dilakukan yaitu melanggar diskresi ketentuan keuangan diatur pemerintah. Kalau melanggar dia bisa dikenakan persoalan tindak pidana pencucian uang. Tapi kalau itu tidak masuk, nah nanti unsur pelanggaran tadi dikaitkan dengan undang-undang pencucian uang yang dilakukan pidana. Nah, tinggal unsurnya ada nggak materi hukum kerugian negara akibat kelakuan keuangan peredarannya di situ.